Hai, perkenalkan nama saya Ramadanti, NIM A5101801507. Saya dari Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hari ini saya ingin membacakan sebuah dongeng, Kancil dan Buaya. Dongeng ini sudah tidak asing bagi kita, sudah sering kita dengarkan. Ya, kali ini saya ingin membacakan dongeng ini. Mari kita dengarkan. Pada suatu hari, hiduplah seekor kancil. Dia sedang tertidur di bawah pohon yang asri dan rindang. Dia ingin menghabiskan waktu siang harinya dengan tertidur. Akan tetapi, tiba-tiba dia merasakan perutnya keroncongan, dia merasakan lapar. Dia belum makan dari pagi. Dia ingin memakan timun-timunan yang ada di seberang sungai. Akan tetapi, bagaimana caranya dia bisa menyeberangi sungai? Tiba-tiba ada suara di sungai. Cepuk, cepuk, cepuk. Ternyata suara itu berasal dari lambaian ekor buaya. Nah, Kancil ketika dia melihat ekor buaya, berset sebuah ide di otaknya. Lalu dia berlari kencang menghampiri buaya. Dia berkata, "Hai buaya, selamat siang. Apakah kau sudah makan?" Tetapi tidak ada jawaban dari buaya. Lalu Kancil pun mendekat kembali kepada buaya hingga jaraknya dengan buaya hanya 1 meter saja. "Hai buaya, aku punya daging-daging segar. Apakah kau sudah makan?" Ulang Kancil dengan suara yang sedikit dibesarkan. Tiba-tiba terdengar suara kecipuk yang besar di sungai. Ternyata itu lambaian ekor buaya. "Ada apa? Kau mengganggu tidurku saja, Kancil?" seru buaya dengan agak kesal. "Hai buaya, aku punya daging yang banyak sekali. Apakah kau sudah makan?" "Aku punya daging yang banyak, tapi aku tidak ingin memakannya. Kau tahu bukan kalau aku tidak suka daging, makanya aku ingin memberikan dagingku untukmu dan teman-temanmu, buaya." "Wah, apakah itu benar, Kancil?" seru buaya dengan girang. "Kebetulan aku dan teman-temanku memang belum makan. Hari ini ikan-ikan entah kemana, sehingga kami tidak mempunyai cukup makanan." "Wah, kebetulan sekali, buaya. Untung saja ada aku. Selama kau mempunyai teman sepertiku, kau tidak akan kelaparan, bukan? Hahaha," seru Kancil dengan polos. "Kau sangat baik, Kancil, tidak seperti yang teman-teman bilang. Kalau Kancil itu licik dan sering memanfaatkan keluguan teman-temannya." Mendengar itu, Kancil merasa kesal, namun dia terlihat biasa saja untuk mendapatkan timun-timun yang baik di seberang sungai. "Ah, aku tidak sejahat itu, buaya. Mana mungkin aku sejahat itu. Tapi biarlah, mungkin mereka belum mengenalku saja, karena aku selalu cuek dengan hal-hal seperti itu. Baiklah buaya, sekarang panggillah teman-temanmu." Buaya itu pun tersenyum lega, lalu dia memanggil teman-temannya. "Hai teman-teman, keluarlah. Kita punya jatah makan daging segar yang banyak. Kalian sangat lapar, bukan? Lihatlah, daging-daging itu sangat menggoda," ujar buaya dengan pakaikan suara yang keras. Lalu muncullah teman-temannya dari dasar sungai. Melihat teman-teman buaya yang datang, Kancil pun tersenyum dengan licik. "Baiklah, teman-teman, sekarang kalian berbarislah dengan rapi. Aku ingin menghitung jumlah kalian, sehingga daging yang kubawa bisa merata dan adil." Lalu buaya-buaya itu pun berbaris. Lalu Kancil meloncat di atasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Hingga akhirnya Kancil pun sampai di sini, di seberang sungai. Lalu buaya-buaya itu pun berkata, "Hai Kancil, mana jatah daging untuk kami?" Lalu Kancil pun tertawa dengan terbahak-bahak. "Hahaha, dasar buaya bodoh. Apakah kau melihat aku membawa daging segar? Tidak, bukan? Mana ada aku mempunyai daging. Dasar buaya-buaya bodoh, mau saja aku tipu," seru Kancil. Buaya-buaya itu pun marah. "Awas kau Kancil, akan kubalas perbuatanmu." Kancil pun berlari dengan sangat kencang mencari timun yang didapatkan. Buaya-buaya itu pun hanya dapat melihat Kancil dan sambil menggerutu kesal. "Benar-benar si Kancil membohongi kita, lihat saja nanti." Nah, begitulah cerita Kancil dan buaya. Apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari sini? Badan yang besar itu belum tentu bisa
mengalahkan badan yang kecil seperti si kancil kan. Inilah gunanya akal pikiran kita untuk bisa menjalankan apa yang kita inginkan. Bahwa kekuatan badan, kebesaran badan itu tidak menjamin kita akan selamat, kita akan pintar. Contohnya si kancil, badan dia kecil tapi dia mempunyai akal, dia bisa mengalahkan buaya yang badannya lebih besar dari dia. Yang kedua, dia dia bisa dengan kecerdasan akal kita bisa memanfaatkan ancaman dan bahaya menjadi sebuah peluang. Buktinya ancaman dari buaya bisa kancil manfaatkan untuk bisa menyeberang sungai untuk mendapatkan timun yang dia butuhkan. Itulah gunanya akal. Tidak ada gunanya badan besar tapi kita tidak mempunyai akal yang sehat. Apalagi pesan yang bisa kita ambil yaitu tolonglah orang dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Seperti buaya, dia mau membantu kecil hanya dengan diiming-imingi oleh imbalan. Coba saja misalnya dia mau membantu kecil tanpa imbalan, bukan dia tidak sekecewa itu, bukan. Nah, bisa kita ambil pelajaran ketika kita membantu teman-teman yang lain, membantu teman yang membutuhkan, bantulah dengan ikhlas. Jadi kita tidak akan merasa sakit hati ketika kita tidak mendapatkan sebuah imbalan, karena bantuan pertolongan kita pun akan dibalas oleh Allah. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan cerita kancil dan buaya ya. Mudah-mudahan ceritanya dapat bermanfaat. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.